Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahasia puasa dan syarat-syarat batinnya. Ketahuilah bahwa puasa ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khusus, dan ketiga puasa orang super khusus. Puasa orang awam ialah menahan perut dan kemaluan dari memperturutkan syahwat. Puasa orang khusus ialah menahan pandangan, pendengaran, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota badan dari berbuat dosa. Sedangkan puasa orang super khusus ialah puasa hati dari berbagai keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran yang tidak berharga. Juga menahan hati dari selain Allah secara total, dan puasa ini menjadi tanda petik batal karena pikiran tentang selain Allah dan hari akhir, karena pikiran tentang dunia, kecuali dunia yang dimaksudkan untuk agama, karena dunia yang dimaksudkan untuk agama tersebut sudah termasuk bekal akhirat dan tidak lagi dikatakan sebagai dunia. Ini merupakan tingkatan para nabi, rasul, siddiqin, dan muqarrabin. Kita tidak akan memperpanjang lebar penjelasannya secara lisan, tapi kita akan merealisasikannya secara nyata. Ia adalah konsentrasi kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Semakna dengan firman Allah, katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesenangan. Al-An'am 91. Adapun puasa orang khusus ialah puasa yang dilakukan oleh orang-orang solih, yaitu menahan anggota badan dari berbagai dosa. Sedangkan kesempurnaannya ialah dengan 6 perkara. Pertama, menundukkan pandangan dan menahannya dari berkeliaran memandang ke setiap hal yang dicela dan dibenci, ke segala hal yang bisa menyibukkan hati dan melalaikan dari ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjaga lisan dari bualan, dusta, gibah, gunjingan, kekejian, perkataan kasar, pertengkaran, dan perdebatan. Mengendalikannya dengan diam, menyibukkannya dengan zikrullah dan tilawah Al-Quran. Itulah puasa lisan. Sufyan berkata, gibah dapat merusak puasa. Bashar bin Al-Harits meriwayatkannya. Yang ketiga adalah menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci atau makruh, karena setiap yang diharamkan perkataannya diharamkan pula mendengarkannya. Oleh sebab itu Allah menyamakan antara orang yang mendengarkan dan orang yang memakan barang yang haram. Firman-Nya, mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Al-Maidah ayat 42. Yang keempat, menahan berbagai anggota badan lainnya dari berbagai dosa, seperti menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci, menahan perut dari berbagai syubhat pada waktu tidak puasa. Tidak ada artinya berpuasa, yaitu menahan makanan yang halal, kemudian berpuasa dengan barang yang haram. Orang yang berpuasa seperti ini laksana orang yang membangun istana, tetapi ia menghancurkan negeri, karena makanan yang halal itu hanya berbahaya lantaran dikonsumsi terlalu banyak, bukan lantaran sejenisnya. Sementara puasa hanya untuk menguranginya. Orang yang berhenti mengkonsumsi obat karena takut bahayanya, bila ia beralih meminum racun, maka ia adalah orang bodoh. Barang yang haram adalah racun yang menghancurkan agama, sedangkan barang yang halal adalah obat yang bermanfaat bila dikonsumsi sedikit, tetapi berbahaya bila terlalu banyak. Yang kelima adalah tidak memperbanyak makanan yang halal pada saat berbuka puasa sampai penuh perutnya, karena tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah selain perut yang penuh dengan makanan halal. Bagaimana puasanya bisa bermanfaat untuk menundukkan musuh Allah dan menghilangkan syahwat jika orang yang berpuasa itu pada saat berbuka
melahap berbagai macam makanan untuk mengganti berbagai makanan yang tidak boleh dimakannya di siang hari. Bahkan telah menjadi tradisi berbagai makanan disimpan dan dikumpulkan untuk dimakan pada bulan Ramadan. Padahal makanan itu cukup untuk dimakan beberapa bulan di luar Ramadan. Demikianlah beberapa hal dari kutipan Ustadz Said Hawa dalam buku Mensucikan Jiwa sebagai intisari dari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.